Jadi kita pengertiannya dulu. Batu empedu atau dia disebut sebagai gallstones atau disebut sebagai cholelithiasis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebutnya gallstones. Kalau dalam bahasa Latin atau dalam bahasa medis disebutnya cholelithiasis. Di kedokteran umumnya menyebutnya dengan bahasa cholelithiasis. Tapi di negara barat ya eh, seperti Inggris, Amerika begitu yang menggunakan bahasa Inggris mereka lebih sering menyebutnya dengan gallstones. Kalau kita menyebutnya batu empedu ya. Berasal jadi gallstone ini, batu empedu ini berasal dari cairan empedu. Cairan empedu itu dihasilkan oleh hati. Secara anatomis, posisi empedu itu tepat di bawah liver kita. Ini hati kita, liver kita. Dari hati ada saluran empedu, ini saluran empedu, ini pankreas. Jadi nanti ini nyambung ya Bapak Ibu. Kita pelajari dulu letak empedu itu di mana, kemudian dia nyambungnya kemana aja. Supaya nanti Bapak Ibu punya bayangan, oh nanti efeknya ke sini, oh ini efeknya ke sini. Oh kenapa harus diangkat? Kenapa kok kandung empedu itu nggak harus diangkat? Gitu ya. Dari ini liver, saluran dari liver ke kantung empedu, ini saluran dari kantung empedu menuju pankreas, kemudian juga dia ada sambungan ke usus ya. Ini duodenum, ini usus 12, biasa disebut sebagai usus 12 jari atau usus penyerapan. Intestines kalau dalam bahasa Inggris disebutnya ya. Ini pankreas. Jadi cairan empedu itu mengandung pigmen empedu, mengandung kolesterol, garam empedu dan lecitin. Cairan empedu secara alamiah terdapat di dalam kantung empedu. Fungsi dari cairan empedu ini atau kalau kita sering disebut sebagai getah empedu, tujuannya adalah untuk mencerna makanan berlemak. Bagaimana dia mencerna makanan berlemak? Memang dia ngapain? Jadi begini, Bapak Ibu. Fungsi empedu itu sebagai eh, pelarut yang membuat minyak atau lemak itu bisa larut di dalam air. Coba Bapak Ibu campur minyak dengan air. Kalau zaman dulu, saya pernah nginep di tempatnya nenek saya mau manggilnya Oma, tempat nenek saya lihat kok minyak dicampur sama air, diaduk-aduk sama sabun gitu. Saya tanya kenapa kok gitu gitu sama yang ngepel, dia bilang, oh iya Oscar biar minyaknya bisa nyampur sama air. Oh gitu. Nah saya ingat banget. Cuman karena saya penasaran kenapa minyak bisa campur sama air pakai sabun, saya tanya lagi. Kalau nggak pakai sabun nggak bisa nyampur, nggak bisa. Terus saya tanya, memang sabunnya ngapain kok bisa nyampur? Nah yang ngepel-ngepel itu nggak bisa jawab. Jadi karena dia nggak bisa jawab dan saya nanya-nanya semua nggak ada yang bisa jawab, saya juga bingung. Akhirnya itu jadi keingat. Nah, begitu udah kuliah baru terjawab. Itu pun terjawab bukan karena saya bertanya, karena belajar baru saya ngerti. Ternyata Bapak Ibu, sifat dari sabun itu dia sebagai emulgator bahasanya. Emulgator itu dia sebagai katalis yang dalam bahasa kimia dia membuat minyak dan air bisa menyatu. Jadi Bapak Ibu, ini kan ternyata begitu saya di Fakultas Kedokteran saya dengar itu, saya baru ingat oh iya itu kan ada pelajarannya di SMA ya. Waktu pelajaran kimia gitu ya, waktu kelas 1 sebelum penjurusannya kan kita semua belajar kimia ya dari SMP. Baru saya, oh iya ya, oh maksudnya emulgator tuh seperti yang pelajaran kimia ya waktu SMA gitu. Jadi fungsi dari empedu ini dia membuat supaya lemak yang kita makan, minyak yang masuk ke perut kita, minyak dari gorengan, minyak dari makanan yang mengandung minyak itu sendiri, atau minyak dari cara mengolah makanan itu sendiri. Tiap hari badan kita tuh masuk minyak, Bapak Ibu. Ya. Nah, minyak itu supaya bisa dicerna, supaya bisa bercampur dengan air dalam pencernaan kita, dia perlu suatu yang namanya emulgator. Seperti sabun yang membuat minyak tanah bisa bercampur dengan air. Saya juga nggak tahu kenapa zaman dulu kok ngepel pakai minyak tanah. Kalau tanpa emulgator tersebut, tanpa cairan produk tersebut, lemak-lemak tersebut tidak bisa larut di dalam air sehingga tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Kenapa? Karena memang pada dasarnya lemak atau kolesterol itu ada fungsinya Bapak Ibu dalam tubuh kita. Contoh, kolesterol itu salah satunya fungsinya untuk eh, pertumbuhan selubung saraf kita. Kalau saraf kita selubungnya banyak yang rusak dan itu tidak digantikan, ya tentunya refleks kita jadi berkurang, daya tangkap kita berkurang. Kemudian kecepatan kita menanggapi sesuatu, merespon berkurang. Itu kenapa? Karena saraf selubung saraf itu banyak yang rusak.
kecepatan dalam respon, dalam respon hal motorik, yaitu refleks, kecepatan respon dalam hal mindset, berpikir ya, mencerna suatu perkataan orang. Kan kita ketika orang berkata, kita berusaha memahami. Nah, itu akan menjadi melambat kalau selubung saraf kita banyak yang rusak dan tidak ada bahan yang menggantikan. Bahan yang menggantikan itu salah satunya kolesterol, Bapak Ibu. Karena itu jangan terlalu memusuhi kolesterol, ya. Kalau hiper baru tidak bermanfaat, tapi pada kondisi normal itu bermanfaat. Sehingga cairan pedu ini sangat-sangat vital fungsinya, sangat-sangat penting fungsinya. Supaya kolesterol, lemak yang masuk ke tubuh kita bisa dicerna. Nah, ketika dia masuk ke dalam pencernaan, baru dipilah. Oh, kamu lemak yang nggak ada gunanya, buang. Oh, kamu lemak yang ada gunanya, sini-sini, jangan dibuang, tangkap dulu buat buat nambel, buat memperbaiki sebagai bahan baku seluruh saraf yang rusak sebelah sana diambil, kira-kira begitu ya. Kandung pedu berisi apa aja sih ya? Pertama kolesterol, kedua air, mengandung fosfolipid, kemudian pigmen bilirubin dan bikarbonat. Batu empedu merupakan endapan satu atau lebih komponen-komponen ini, yaitu komponen kolesterol, bilirubin, garam empedu, kalsium, protein, asam lemak, dan fosfolipid. Jadi Bapak Ibu nanti hafalin ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang ya, kenapa sih kok bisa bisa ada empedu ya badan saya gitu? Bilang batu empedu itu merupakan endapan dari cairan empedu, di mana cairan tersebut ya dia mengandung kolesterol, bilirubin, ya garam empedu, itu ada juga proteinnya, asam lemak. Nah, makanya kurang-kurangin yang goreng-goreng, kurangin yang berlemak, sehingga bisa mengedukasi juga. Itu akan menimbulkan keyakinan bahwa oh ternyata Bapak Ibu menguasai dasar dari pembentukan batu empedu. Nah, ini batu empedu jenisnya ada dua Bapak Ibu, yaitu batu karena kolesterol atau lemak ya. Kedua karena pigmen. Kalau yang pertama batu batu karena kolesterol terbentuk dari kolesterol berwarna kuning kehijauan. Jadi ini paling sering. Ini bentuknya Bapak Ibu. Ini kandung empedu hasil operasi, bukan empedu ya, tapi empedu. Kandung empedu hasil operasi, disayat, dilihat isinya, nah isi seperti ini. Batunya kekuningan, ketika ditekan dia menjadi seperti mentega ya. Jadi namun menteganya lebih lebih keras, jadi seperti mentega yang di dalam kulkas gitu. Jadi keras gitu. Kalau diketuk pakai palu dia tidak pecah, malah penyet gitu. Berikutnya batu pigmen terbentuk dari bilirubin. Seperti kita ketahui tadi, komponen dari empedu adalah ada bilirubinnya ya, dari cairan empedu. Terbentuk dari bilirubin. Seringnya kalau batu pigmen ini berukuran lebih kecil daripada batu kolesterol nih Bapak Ibu lihat nih. Ukurannya gede-gede ya kalau batu karena kolesterol ya. Nih, satuannya aja besar-besar. Nih, ini yang paling kecil. Kita lihat batu karena pigmen, ukurannya kecil-kecil sekali dan lebih lebih hampir sama ukurannya. Kalau yang batu kolesterol dia variasinya lebih besar. Artinya ada yang sekecil ini, yang besarnya bukan segini, tapi yang seperti ini. Variasi varian antara yang terkecil sampai yang terbesar itu terlalu jauh. Tapi kalau karena bilirubin, eh, variasi kecil ke besarnya nggak terlalu berbeda jauh. Ini yang terkecil ya, atau ini yang terkecil di Bapak Ibu ya, ini yang besarnya. Dan yang besarnya ini pun tidak paling besar. Secara rata-rata dia hampir sama ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pasiennya nunjukin foto, ini hasil operasi saya. Bapak Ibu bisa bilang, oh ini batu empedunya batu empedu yang karena bilirubin ini. Itu ya, itu nilai plus lagi ya. Apalagi kalau ketemu dokter, dok ini batunya batu bilirubin ya. Nah, kan dokter juga senang, wah berarti orang ini tahu kesehatan, tahu medis. Terbentuk dari bilirubin seringnya kecil berwarna coklat tua sampai hitam. Gejalanya, nah ini gejalanya paling penting Bapak Ibu. Seringkali kalau baru baru awal-awal tanpa gejala. Jadi Bapak Ibu nih yang ada di sini jangan terlalu yakin. Wah, saya emang nggak ada kelainan, aman. Selama ini paling cuma mual-mual doang. Hati-hati. Sering mual-mual, sering kadang-kadang perut kembung-kembung. Bisa jadi, bukan aku takutin ya. Bisa jadi itu terbentuk karena batu empedu. Bisa jadi ya. Dispepsia atau mual-mual tidak selalu masalahnya pada lambung. Walaupun tersering penyebab yang paling sering itu di lambung. Tapi bisa juga penyebab gejala dispepsia itu penyebabnya selain dari lambung itu sendiri bisa juga karena gangguan pada pankreas, bisa juga batu empedu Bapak Ibu. Bisa juga sakit liver, mual-mual, sering enek-enek gitu ya, sering perih-perih.
Paling sering pertama masalah pada lambung itu sendiri, tersering kedua batu empedu, tersering ketiga yaitu gangguan pada liver, kemudian yang keempat yang agak jarang itu masalah pada pankreas. Jadi kalau orang sering enek-enek jangan dipandang remeh ya. Sebaiknya apa? Lakukan USG abdomen. Sebelum USG abdomen harus puasa dulu sekitar 8 sampai 12 jam. Perut dikosongkan. Paling dekat 6 jam. Rata-rata 8 jam. Jadi puasa dulu 8 jam. Boleh minum air putih, bukan berarti puasa nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa. Puasa, minum air putih pagi hari, eh, buang air besar dulu supaya perutnya betul-betul kosong, lalu di OSG. Sehingga tidak ada tampak ini apa gitu. Tapi kalau seorang radiolog dia akan tahu, oh, ini kotoran kok dia belum buang air besar. Nah ini batu nih, empedu ini ada batunya gitu ya. Jadi jangan dipandang remeh, Bapak Ibu. Ini ilustrasi gambar seorang wanita megangin perutnya. Nah, sumber masalah ini di sini nih, batu empedu, sakit ya. Ini gambar liver yang nyala ini batu empedu ya. Sifat lokasi nyeri, sifat nyerinya itu bersifat biliar. Biliar itu maksudnya di daerah biliar, daerah sini ya, kuadran kanan atas. Jadi perut kita Bapak Ibu dibagi menjadi 6 kuadran. 6 kuadran itu maksudnya jadi 6 kotak lah kira-kira gitu. Jadi pertama terbagi perut atas, perut tengah, perut bawah. Perut atas dibagi lagi, atas kanan, atas tengah, atas kiri. Perut tengah dibagi 3 lagi, tengah kanan, tengah betul-betul tengah, kemudian tengah kiri. Bawah bagi 3 lagi. Perut kanan bawah yaitu sering sering mengarah kepada appendicitis atau sakit usus buntu atau infeksi saluran kemih bagian kanan, saluran yang kanan ya. Tengah bawah itu biasanya masalah pada kantong urin, masalah pada rahim, atau masalah pada usus. Kiri bawah itu masalah pada saluran kencing kiri, atau pada usus besar, atau pada ginjal kiri. Gitu ya. Itu bagian kuadran atau bagian lokasi-lokasi perut kita. Jadi dibagi menjadi 6 lokasi ya. Nah, kalau sakit empedu ini kita batasi nyerinya bersifat biliar pada kuadran kanan atas. Jadi pada perut kita bagian kanan yang atas. Nyerinya lokasinya yaitu epigastrium, yaitu daerah epigastrium itu daerah ulu hati, kuadran kanan atas, abdomen ini artinya perut. Umumnya rasa nyeri itu berlangsung 15 menit kurang lebih dan bertahan selama 1 sampai 6 jam. Jadi, aduh nyeri 15 menit ya, aduh sakit banget. Terus gak hilang-hilang selama 1 jam atau sampai kurang lebih 6 jam. Rata-rata 4 jam. Jadi masih sakit nggak? Masih. Dikasih obat mah. Udah enakan. 1 jam, 2 jam. Masih. Nah, itu hati-hati ya. Itu khawatir batu empedu. Kemudian prevalensinya 1 dari 6 pria itu berpotensi mengalami batu empedu. Ya termasuk saya nih, pria juga kan. Jadi 1 dari 6 pria berpotensi mengalami batu empedu. Serta ini lebih sering, 1 dari 3 wanita itu lebih berpotensi. Jadi para ibu ya jangan sering-sering makan makanan yang berminyak ya. Karena prevalensinya lebih tinggi. Bayangin, dari 3 wanita, 1 berpotensi mengalami batu empedu. Keempat, seringkali gejalanya itu disertai peradangan kantung empedu. Dan pasien seringkali tampak kuning. Jadi matanya kuning. Bola mata kita ini kan ada bagian yang putihnya. Nah, yang putihnya itu kekuningan. Ya, telapak tangan, jari-jari itu kelihatan kuning. Lokasi nyerinya, ini tadi sudah disebutkan perut kanan atas, tapi ciri-cirinya perut kanan atas menjalar sampai ke belakang. Jadi dari sini sampai ke punggung. Punggungnya bukan punggung di atas ini ya, tapi punggung setinggi ini. Jadi depannya bagiannya daerah sini, punggungnya pun kira-kira setinggi daerah sini juga. Jadi kalau ditanya, sakit perut kanan ya? Iya, langsung ke arah belakang. Kalau punggung kanan sini persis seperti lokasi yang kamu tunjuk, tapi di belakangnya sakit nggak? Iya, sampai ke situ sakitnya. Nah, ya itu namanya nyeri penjalaran nyeri itu sampai ke belakang. Kemudian pundak belakang kanan atas. Jadi selain daerah lokasi si empedu itu, yaitu kuadran kanan atas sampai ke belakang, lokasi nyeri berikutnya adalah di pundak kanan atas. Penjalarannya. Kadang pundak kanan atas nyeri. Tapi Bapak Ibu jangan salah ya kalau orang tiba-tiba pundak kanan atas saya nyeri nih, wah kamu batu empedu. Jangan ya.
Jadi itu hanya nyeri menjalar. Jadi dari kanan atas menjalar ke belakangnya sampai ke pundak kanan. Jadi yang paling pertama kanan atas dulu, perut kanan atas. Kemudian sampai ke belakang, lalu menjalar sampai ke pundak kanan atas. Variasi lokasi terbentuknya batu empedu ya bisa di kantong empedunya itu sendiri, hanya di kantongnya, salurannya aman. Kalau seperti ini operasinya ini dipotong, sebelum dipotong ini diikat dulu ya, difiksasi. Nanti kita lihat video operasinya ya. Ini difiksasi dulu, kemudian ini dipotong, dipotong, ini diambil si kantong sama kantong-kantong ya. Jadi bukan batunya dipungutin satu-satu ya, jadi sama kantong-kantong yang diambil. Seperti gambarnya tadi kita sudah lihat, kantong empedunya yang penuh dengan batu empedu. Bisa juga selain di dalam kantong ini Bapak Ibu, lokasi batu empedu itu di salurannya, saluran-saluran seperti ini. Ini saluran-salurannya ya. Ada di sini. Ini kantung empedunya bisa di saluran ini, yaitu di sini ya. Bisa juga di saluran yang menuju ke arah pankreas, bisa juga di saluran yang di percabangan saluran yang menuju pankreas dan usus, bisa juga di saluran yang berasal dari liver. Di atas empedu ini kan liver ya. Kita kembali lihat anatomisnya biar kebayang ya. Nah, ini jadi lokasi batu empedu bisa di dalam kantung empedunya, bisa di saluran sini, bisa di saluran ini liver yang merah ini di atas liver. Bisa di saluran dari liver menuju empedu ya, di sini, bisa di sini batunya ya. Dari liver menuju ke bawah sini dari sini. Nah, ini bisa ada batu. Bisa juga batu itu dari kantung empedu yang menuju ke arah ini, yang kuning ini pankreas. Yang pipa merah ini usus halus. Bisa juga di saluran yang menuju ke arah usus halus ya. Itu variasi lokasi letak batu empedu. Jadi nggak selalu di dalam kantong empedu Bapak Ibu. Kemudian komplikasinya apa aja yang harus kita waspadai? Pertama, peradangan pada kantong empedu, kemudian peradangan pada saluran empedu. Kenapa bisa meradang? Iya, karena dia bisa menyebabkan eh, apa namanya, gesekan sehingga menyebabkan peradangan, kemudian bisa menghalangi eh, jalannya dari cairan empedu itu sendiri. Ketika terhalang, ya bisa merangsang, bisa mencetuskan suatu reaksi alergi. Kemudian komplikasi berikutnya tubuh menjadi kuning. Komplikasi berikutnya bisa menyebabkan peradangan pada pankreas. Berikutnya pun bisa menyebabkan peradangan pada usus halus, disebut sebagai ileitis. Jadi komplikasinya ileus ini usus halus. Jadi komplikasi bisa pada pankreas, bisa pada usus halus, disebut sebagai ileitis. Kalau ileus ini usus halus ya. Mbak, kenapa bisa bagaimana mekanismenya kok dia bisa menyebabkan masalah? Ya, jadi penjelasan begini. Batu empedu akan menyumbat saluran empedu selama lebih dari beberapa jam dan menyebabkan beberapa masalah lain. Pertama, kandung empedu menjadi meradang, menyebabkan kerusakan dan infeksi, sehingga dapat mempengaruhi saluran empedu itu sendiri atau liver. Peradangannya ngembet. Jadi peradangan itu juga menyebabkan si liver jadi meradang juga. Yang kedua, batu empedu itu akan menyumbat saluran pankreas, di mana saluran tersebut yang menghubungkan pankreas ke empedu, menyebabkan pankreasnya jadi ikut meradang. Jadi karena kesumbat oleh batu empedu, pankreas ikut-ikutan meradang. Hati-hati, pankreas yang selalu meradang, meradang, meradang terus, kita cuekin. Karena kan kita nggak tahu ya, kita diamin gitu, kita tidak pedulikan. Kita nggak tahu, hidup sembrono ya, nggak mau makan herbal. Bukan berarti nggak mau makan herbal itu dosa ya, tapi tidak mau berusaha untuk menyehatkan dirinya gitu ya. Tidak mau berusaha menyehatkan diri dengan salah satunya dengan makan herbal, tidak merubah menjadi pola hidup sehat. Pada udah ada tanda-tanda sering mual-mual, sering enak-enak, udah ada tanda-tanda kadang-kadang apa namanya, demam-demam gitu. Itu tanda infeksi, demam sendiri, nanti sembuh sendiri, sering-sering demam sembuh sendiri. Tidak mau melakukan medical check up usia usia 40 tahun ke atas, males melakukan medical check up setahun sekali ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Supaya kita tahu kondisi tubuh kita setiap setahun atau setiap 2 tahun. Eh, karena sering banyak orang Bapak Ibu, dia ganti handphone atau dia ganti barang-barang yang sebetulnya kebutuhan tersier, dibela-belain. Ban masih bagus misalnya, dia pilih yang racing dan segala macam. Tapi kesehatannya tidak dipedulikan. Tidak mau makan herbal, tidak mau
medical check up. Yang betul adalah lakukan medical check up rutin 1 atau 2 tahun sekali. Ketika ketahuan, oh ini masalahnya apa, cari herbal yang tepat. Supaya ketika ada gangguan, tidak semakin berat, tidak keburu jadi cancer dulu, baru nyari-nyari herbal. Kira-kira seperti itu. Faktor risiko terbentuknya batu empedu, ya Bapak Ibu. Yang pertama, usia. Semakin banyak usia kita, semakin tinggi risiko terbentuknya batu empedu. Kedua, karena kegemukan. Ini nanti bisa ditanyakan kenapa dan kenapa. Ketiga, diet ketat. Nah, Bapak Ibu yang selalu diet ketat, kepengen kurus, justru kalau dietnya ketat berbahaya, malah bisa mencetuskan batu empedu. Keempat, riwayat keluarga, yaitu genetik. Kelima, pasien dengan diabetes memiliki risiko terbentuknya batu empedu. Keenam, penggunaan pil kontrasepsi. Ya, jadi yang KB-KB menggunakan pil-pil KB, ini berisiko terbentuknya batu empedu. Ini bukan nakut-nakutin, kenapa? Karena pil kontrasepsi itu dia mengandung hormon, ya, hormon-hormon tertentu tujuannya supaya menekan terjadinya kehamilan. Nah, efek samping dari pil kontrasepsi inilah yang merangsang terbentuknya batu empedu. Jadi Bapak Ibu, diet ketat, diet yang normal itu adalah penurunan berat badan yang normal ya. 1 minggu 0,5 kilogram sampai 1 kilogram. Yang paling baik adalah jangan begini. Turun 1 kilo, nanti bulan depan naik lagi 1 kilo. Yang paling baik adalah minggu ini turun 0,5 kilo, tapi nggak naik-naik lagi. Minggu depan turun 0,5 kilo, tapi tidak naik lagi. Minggu berikutnya turun lagi 1 kilo kurang, tapi lebih dari 0,5 kilo penurunannya. Namun tidak naik lagi. Lebih baik begitu, turun bertahap tapi turun terus, turun terus, kemudian bertahan. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, bertahan. Yang bagus begitu Bapak Ibu. Jangan langsung 1 minggu turun 3 kilo. Saya minum ini, minum. Jangan ya. Justru dalam 1 bulan turun 3 sampai 6 kilo. Percaya deh, nanti bakal balik lagi. Dan bahkan udah balik lagi, nggak lama, malah lebih berat badannya. Dibanding dia minum obat-obatan tertentu yang tadi mengklaim bisa bikin kurus. Jadi yang paling baik adalah diet itu jangan ketat, tapi bertahap. Karena apa? Diet ketat bisa mencetuskan timbulnya terbentuknya batu empedu, Bapak Ibu. Bagaimana kita mencegah terbentuknya batu empedu? Makanlah makanan berserat, Bapak Ibu. Pertama, pola hidup sehat dulu. Makan makanan berserat. Serat itu bisa dari buah, bisa dari sayur, bisa juga serat biji gandum. Paling baik Bapak Ibu pilihlah biji gandum yang tidak mengandung pengawet. Karena banyak produk-produk yang dia, oh ini biji gandum, mengkasih gambar-gambar yang sehat-sehat, tapi begitu lihat belakangnya mengandung pengawet ya, 7% ya. Eh, Silakan di searching nama pengawet untuk makanan apa aja. Dilihat di Google ya. Itu mengandung pengawet atau 6% ada pengawetnya, tapi di depannya gambar-gambar sehat ya nggak apa-apa, itu mungkin teknik marketing. Cuma ini saya ingin tukar pikiran ke Bapak Ibu, pilihlah biji gandum yang betul-betul tidak mengandung pengawet. Tujuan kita pengen bebas dari batu empedu, ya memang nggak kena batu empedu, tapi jangan sampai akhirnya malah kena kanker gara-gara kena pengawet ya. Gitu. Buah juga begitu, sayur pun begitu. Bapak Ibu pilih dan belilah buah dan sayur yang tidak mengandung pestisida. Pilihlah yang sifatnya bukan sifat ya, yang organik. Organik itu tidak mengandung pestisida. Ya, pilihlah sayur atau yang betul-betul alami. Memang kadang-kadang harganya agak lebih mahal, tapi itu lebih sehat, Bapak Ibu. Karena yang mengandung pestisida, alih-alih dia tidak kena batu empedu, malah kena cancer karena pestisida dari sayur itu. Ya, ini pengalaman juga. Saya pernah melihat pasien, dia shock, dia diem aja, kena kanker usus. Ya memang umumnya nggak bertahan lama ya itu, walaupun tidak seagresif kanker pada paru. Setelah ngobrol ya, ngobrol secara pendekatan bicara ini, dia nggak nyangka, saya sering makan sayur dok, kenapa saya jadi kena kanker usus ya, dia nangis saja. Tiba-tiba saya ingat, ibu, maaf, ibu sayurnya beli di mana? Beli di pasar. Oh, oh, bukan nanam sendiri. Dokter yang benar aja, masa kalau saya nanam berapa lama? Saya harus manen. Betul juga ya. Dia marah, pantas ya dia marah. Cuman kan saya pikir, oh belinya di pasar. Iya, di pasar swalayan. Enggak, di mana? Ya di pasar itu dok, pasar yang becek-becek itu. Ibu cucinya gimana? Pakai air aja pokoknya dok. Saya siram-siram pokoknya.
gitu. Dokter kenapa sih nanya-nanya Bu? Saya mikir, oh enggak Bu, saya mau tahu takutnya sayurnya itu mengandung pestisida. Oh bisa ya dok? Bisa Bu. Aduh saya nggak ada yang ngasih tahu dok dulu seperti itu dia bilang. Nah, akhirnya ibu tersebut diobati apa dengan kemoterapi, radioterapi dan dengan kombinasi herbal. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih hidup ya ibu tersebut. Suaminya juga terus mendampingi mengobat dengan sabar ya. Nah itu contoh pengalaman saya menjadi dokter. Waduh pestisida ya gitu. Sayur ya selama ini ibu saya sendiri berpikir makan sayur sehat. Nggak kepikiran kalau sayur itu jangan-jangan ada pestisidanya ya. Di balik yang kelihatan sehat tersembunyi sesuatu yang mematikan ternyata ya. Nah ini sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Karena kalau ilmu bisa baca, Bapak Ibu bisa lihat di Google, bisa buka buku ya. Berikutnya kurangi makanan manis dan berlemak. Lemaknya terutama lemak hewani nih Bapak Ibu yang suka keju ya. Makan nasi pakai keju. Makan daging kalau nggak ada keju nggak afdol boleh ya tapi sekali-sekali. Makan daging yang berlemak, wah kalau ada lemaknya senang nih. Sirloin, steak, boleh sekali-sekali. Kalau mau sering makan steak, pilihlah steak yang tidak mengandung lemak. Suka masak semur, pilihlah semur yang tidak mengandung lemak. Ya, margarin. Nah ini margarin, Bapak Ibu margarin itu berasal dari tumbuhan ya. Margarin-margarin untuk roti itu dari tumbuhan. Tapi ketika dia dipanaskan, dia bersifat kolesterol jahat. Jadi margarin yang melalui proses pemanasan bikin roti pakai pakai margarin ya harum kan itu panasin di oven pemanasan panggang di atas panci teflon ya atau apapun yang sekarang yang canggih-canggih panci marmer apa ya panci dari batu apa itu ya saya pokoknya banyak banget ya dipanasin nah itu margarin yang mengalami pemanasan dia bersifat kolesterol nah itu justru bisa merangsang terjadinya batu empedu kemudian roti manis nih yang nongkrong-nongkrong minum kopi rotinya manis hati-hati sekali-sekali nggak apa-apa tapi jangan sering-sering kemudian biskuit ya setiap hari di rumah stok biskuit habis beli lagi setiap bulan harus ada stok biskuit hati-hati ya bisa terbentuk batu bedu kurangin aja ya bukan berarti ini anti nggak usah kurangi aja kita harus bisa membatasi saja ketiga terutama yang overweight lebih parah dari overweight obesitas turunin berat badannya secara bertahap penurunan berat badan bertahap yang paling baik adalah setengah kilogram sampai 1 kilogram per minggu dan yang paling baik lagi adalah nggak naik lagi berarti itu merupakan patokan atau indikator kita menuju untuk sehat berhasil. Tapi kalau turun nanti 3 bulan naik lagi, berarti kita nggak berhasil. Kenapa? Kenapa nggak berhasil? Jangan salahin. Ini ya pasti ada kita yang nggak tertib. Yang keempat, olahraga sedang secara teratur. Jangan olahraga berat ya, olahraga yang sedang secara teratur. Kelima, minum air putih 2,5 liter per hari. Untuk apa? Untuk mengalirkan getah empedu tersebut. Nah, Bapak Ibu, makanya nih, Dokter Oi suka bawel kan, kalau BOS sama Pak Eko setiap malam sama Pak Suratno sering selalu aja ngomong minum air putih 2,5 liter, 3 liter per 24 jam. Nah ini salah satunya dia bisa mencegah terbentuknya batu empedu ya Bapak Ibu. Penanganannya, bagaimana kalau terbentuk batu empedu? Pertama dengan obat. Obat-obat ini bisa bermanfaat, bisa berguna ketika batu empedu maaf, ketika masih dalam bentuk mood, dalam bentuk apa namanya bentuk lumpur. Jadi masih berbentuk pasir-pasir seperti lumpur itu masih bisa berguna. Tapi kalau udah menjadi batu yang keras, batu solid, jalan berikutnya adalah operasi. Ini dua ini pakem yang dijalani oleh ilmu kedokteran. Kebetulan ilmu kedokteran di Indonesia mengacu pada ilmu kedokteran barat ya. Kalau ilmu kedokteran timur, pengobatan China, baik itu China maupun Timur Tengah, Arab ya, Jazirah Arab ya. Bapak kedokteran kan apa Ibnu Sina ya dari Arab ya, yang banyak mencatat tentang ilmu kedokteran masa lalu ya, penemuan-penemuan. Itu terapi dengan herbal Bapak Ibu. Jadi terapi barat dengan obat dan operasi, ketika obat tidak berhasil lanjut dengan operasi. Terapi dengan timur yaitu timur China dan timur tengah Jazirah Arab itu terapi dengan herbal.
Pada kapan kondisi seorang yang memiliki batuk empedu itu perlu operasi? Pertama, nyeri berulang dan sakit hebat. Kedua, tubuh menjadi kuning. Ketiga, parameternya adalah urin atau pipis yang berwarna seperti teh. Ini saya tulisnya teh, ya. Maksudnya teh ya. T ini ejaan bahasa Inggris. Karena kalau saya tulis teh, takutnya diartikan teteh ya. Jadi urin berwarna seperti teh ya. Badan kuning disertai demam. Jadi tubuhnya udah kuning atau jaundice disebutnya, disertai demam. Ini beberapa 4 poin indikasi itu perlu operasi. Jadi nyeri berulang dan nyeri hebat. Tapi kalau sekedar nyeri-nyeri di USG, ada batu empedu, nggak harus saat itu juga perlu operasi. Tapi kalau dia sakit hebat sampai dipegangin terus perutnya, bahkan sampai guling-gulingan ya, oh itu indikasi operasi segera. Bagaimana kalau kita bawa terapi dengan herbal? Ada herbal namanya Supabu alfa. Supabu alfa ini mengandung apa namanya? Yang dari Canas striata, yang albumin ya 300 mg, Canas striata tiba-tiba blank, maaf ya. Mengandung Canas striata, albumin 300 mg, kemudian mengandung kurkuma 100 mg dan mengandung moringa 100 mg. Kita lihat tentang albumin dulu ya. Albumin itu dalam bahasa Latin disebut albus, digunakan untuk segala jenis protein yang larut dalam air dan garam. Jadi fungsi albumin ini yang pertama mempertahankan tekanan onkotik plasma. Jadi supaya tubuh kita tuh tekanan cairan di dalam dan di luar sel berada pada kondisi yang stabil. Jadi sel kita tidak mengalami dehidrasi karena cairan di dalam sel keluar, atau cairan yang di luar sel, ketika sel kita kekurangan cairan, di luar sel cairan berlebihan. Sel itu bisa masuk untuk mengisi cairan di dalam sel dan berada pada ukuran kondisi yang sesuai. Jadi tidak berlebihan, baik di dalam sel maupun di luar sel. Tidak ada tekanan yang tinggi sebelah. Jadi mengalami keseimbangan tekanan cairan. Itu maksudnya tekanan onkotik plasma. Kedua, albumin ini berfungsi sebagai pengangkut dan pengikat beberapa molekul obat ya untuk diangkut, diikat dan dia diangkut kepada sel yang membutuhkan, itu perlu albumin, Bapak Ibu. Jadi kalau minum obat selama sembuhnya tambahin albumin. Di dalam alfa itu ada albumin. Albumin dari Canas striata, dosis kadarnya 300 mg per kapsul albumin. Per kapsul Supabu alfa, maaf. Berikutnya, Supabu alfa dia mengandung berfungsi sebagai, albumnya ini berfungsi sebagai antiinflamasi. Tujuannya adalah mempertahankan integritas mikrovaskuler. Karena peradangan itu terjadi karena integritas mikrovaskuler itu pecah. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil itu retak-retak atau pecah ya, dan dia menyebabkan peradangan. Kalau kita berikan albumin, pembuluh darah yang meradang, yang mengalami pecah itu tadi, dia akan menjadi lebih tenang, dia akan menjadi lebih meredup ya, dia akan menjadi uh, solid lagi, integritasnya kembali tersambung ya, dan itu bengkak, kemudian panas itu akan mereda. Jadi reaksi-reaksi peradangan, rubor, dolor, kalor ya seperti itu, dia akan cooling down, dia akan jadi lebih mereda, seperti radang tenggorokan karena terbentur seperti dipukul atau terbentur, kasih albumin oral ya, karena salah satunya sebagai antiinflamasi, dia mempertahankan integritas dari mikrovaskuler. Jadi terbentur biru-biru ya, minum albumin selain diberikan obat yang oles. Biasanya obat oles untuk terbentur diberikan heparin, Bapak Ibu, heparin oles. Berikutnya mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kok bisa? Bisa, karena fungsi dari albumin sebagai buffer, sebagai penetralisir asam. Dia sifatnya lebih ke arah basa. Jadi albumin pada Supabu alfa ini bisa digunakan pada orang yang memiliki asam lambung berlebih. Berikutnya, dia sebagai antioksidan, fungsi albumin. Sebagai antioksidan, dia menghambat produksi radikal bebas. Setiap hari di antara kita yang ada di sini, Bapak Ibu, hampir nggak ada yang nggak pernah kena radikal bebas. Contoh ya, ketemu ketemu orang sakit mau kita obatin dengan Supabu. Tentu kan Bapak Ibu temuin, Bapak Ibu ke rumahnya. Ketika ke rumahnya nyari-nyari alamat, menghirup polusi udara, kena kan? Kena polusi. Ketika sedang mengobati, selesai, lapar beli makan dulu, ya.
makan bakso, pakai saus, ada pengawetnya, ya. Jadi setiap hari itu sebenarnya tubuh kita terkena polusi, cuma beda kadarnya, beda-beda. Fungsi dari albumin ini adalah dia untuk membersihkan polusi-polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu manfaat dari antioksidan yang terdapat di dalam albumin pada supabu alfa. Berikutnya sebagai antikoagulan, yaitu penggumpalan. Ini bermanfaat nih albumin pada orang-orang yang sakit jantung, gangguan pembuluh darah ya. Kemudian darahnya kental ya. Albumin ini memperbaiki sirkulasi aliran darah dan dia memperbaiki elastisitas dari pembuluh darah. Ini gambaran jurnal-jurnal yang berkaitan dengan albumin, fungsi albumin nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Berikutnya kita bahas tentang moringa. Moringa di dalam supabu alfa kok bisa untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya pembentukan batu empedu karena begini Bapak Ibu. Moringa atau daun kelor dia mengandung flavonoid atau polifenol. Flavonoid dan polifenol, maaf. Cara kerja dari beta sitosterol. Jadi di dalam daun kelor itu ada beta sitosterol dalam menghambat enzim HMG CoA reduktase. Ini bahasa kimianya ya. Maksudnya apa sih? Ya, jadi gini, daun kelor itu dia menghambat penyerapan dan pembentukan dari kolesterol. Jadi tubuh kita itu ada kolesterol eksogen, kolesterol yang kita makan, ada kolesterol endogen, kolesterol yang memang dibentuk dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Ya, untuk apa? Untuk melanjutkan metabolisme. Dari mana? Dari bahan baku kolesterol yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari apa itu bahan bakunya? Yaitu minyak-minyak yang kita makan tadi, ya, gorengan, ya. Jadi yang masuk itu dia akan membentuk kolesterol. Bahan baku minyak-minyak yang kita masukin ke dalam perut kita kadangkala disimpan dulu oleh tubuh untuk membentuk kolesterol endogen. Sehingga kalau kita masukin terus makanan yang caranya mengolahnya dengan digoreng ya setiap hari semuanya serba goreng ya. Ya udah tabungan untuk membuat kolesterol endogen banyak sekali. Nah, kalau tabungannya banyak, bahan bakunya banyak sehingga apa? Tubuh kita akan menghasilkan kolesterol endogen gitu. Kemudian udah makan gorengan, minumnya kopi manis, ya. Kopi manisnya pakai susu, susu kental dan susunya mengandung kolesterol. Tambah lagi ada kolesterol endogen, kolesterol di tubuh kita dia menghasilkan kolesterol dari minyak yang kita makan, kita masukin lagi kolesterol dalam bentuk jadi, ya. Namanya kolesterol eksogen. Bapak Ibu bisa bayangin, duduk makan gorengan, gorengan sekeranjang, ya, santai-santai, ngobrol-ngobrol, ya, lagi PDKT gitu, lagi pendekatan gitu, ngobrol-ngobrol di kafe gitu, di coffee shop, minum susu, kopi susu. Nah, coba ada kolesterol eksogen dari susu, kopi susu itu tadi, kolesterol endogen. Ya kalau kita begitu setahun sekali nggak apa-apa, atau 6 bulan sekali. Bagaimana kalau seminggu sekali? Bagaimana kalau setiap 4 hari sekali? Dating, ketemu-ketemu, sama bagi yang belum berkeluarga ya, ketemu ya, lagi PDKT, pendekatan seperti itu ya. Paling baik gimana? Kalau lagi PDKT, makannya buah, minumnya jus, nggak pakai gula. Ya, jadi jauh dari terbentuknya batu empedu. Jadi kembali ke sini, kalau kalau kita banyak mengkonsumsi kolesterol tadi, ya, daun kelor ini dia akan menghambat penyerapan dan menghambat pembentukan kolesterol endogen yang tadi saya cerita tadi, ya. Daun kelor dia menghambat pembentukan kolesterol endogen, sehingga konsentrasi LDL (low density lipoprotein) dalam plasma kemudian menghambat reabsorpsi penyerapan kembali kolesterol dari sumber endogen. Hasilnya apa? Kadar kolesterol akan menurun. Nah, ini Bapak Ibu, moringa yang mengandung flavonoid dan polifenol, dia akan bekerja menurunkan kadar kolesterol kita. Gimana cara kerja? Itu tadi. Ini ceritanya panjang ya. Dari cerita yang agak panjang ini, kalau saya ringkas, dia menghambat penyerapan kolesterol eksogen, yaitu tadi kopi susu tadi, yang lagi santai-santai lagi PDKT tadi, kopi susu manis ya, itu kolesterol eksogen, penyerapannya dihambat oleh moringa, sehingga tidak diserap oleh tubuh kita, kemudian
minyak-minyak yang ada di dalam tubuh kita yang sudah menjadi bahan baku kolesterol, ketika tubuh kita akan menghasilkan kolesterol endogen, itu pun dihambat pembentukannya oleh moringa. Dan kadar kolesterol kita akan turun. Bagaimana kalau yang sudah ada? Bagaimana menguranginya? Dengan apa Bapak Ibu? Olahraga, yaitu dengan exercise, dengan pembakaran. Berikutnya supabu beta. Supabu beta ini bisa mencegah terbentuknya batu empedu. Kemudian kalau sudah menjadi pasir-pasir atau seperti lumpur ya, untuk menjadi batu empedu, yang paling berperan itu yaitu teripang emas. Apa bedanya supabu beta dengan supabu alfa? Supabu alfa mengandung albumin 300 mg dari canas striata. Kalau supabu beta ini kandungan albuminnya 250 mg, beda sedikit Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, supabu alfa dia ada kurkuma, mengandung bahan-bahan berkasitnya itu kurkumin. Kemudian ada moringa, yaitu tadi menghambat penyerapan kolesterol, menghambat pembentukan kolesterol endogen. Kalau beta, dia ada teripang emas. Beta ini tidak ada kurkumin, tidak ada kurkuma, dan tidak ada moringganya, tapi dia ada teripang emas. Teripang emas ini mengandung banyak Bapak Ibu, ada EPA dan DHA untuk pembentukan otak ya, untuk pembentukan apa namanya daya pikir kita, kemudian untuk kesehatan pembuluh darah, beta ini ya, dia juga bisa membantu untuk supaya yang bersifat batu-batu itu lebih mudah dihancurkan. Jadi minum supabu beta ini Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk yang mulai terjadi pembentukan batu empedu. Batu empedu yang paling masih bisa memiliki kesempatan diobati dengan herbal adalah yang ukurannya kurang dari 1 cm. Jadi kurang dari 1 cm atau ketika di USG tampak tampak pasir mengarah kepada untuk terjadinya batu empedu. Nah, kalau masih bentuk pasir, masih berbentuk lumpur, itu bisa diatasi dengan supabu beta dikombinasi dengan uh, obat untuk memecahkan batu empedu. Dosisnya obat tersebut 250 mg 2 kali sehari, atau pada kondisi tertentu yang lebih berat 3 kali sehari. Ini jurnal yang berkaitan dengan teripang emas Bapak Ibu, nanti bisa dibaca ya, bahwa jurnal jurnal bahwa teripang emas ini bisa dia sebagai antiinflamasi, bagaimana sebagai anti tumor, meningkatkan sistem imun. Pasien yang mengalami batu empedu itu sistem imunnya turun, kemudian dia mengalami infeksi akibat peradangannya, dan dia akan menyembuhkan luka apabila batu empedunya itu dioperasi, diangkat, dan untuk mempercepat penyembuhannya bisa minum beta. Kenapa? Karena fungsi dari beta ini dia menyembuhkan luka. Dari mana? Yaitu kandungan di dalam beta ada albumin. Albumin itu untuk recovery sel baru. Kemudian kolagennya dia untuk memperbaiki jaringan ikat, memperbaiki jaringan kulit. Bonusnya dia juga membuat awet muda. Karena apa? Kolagen yang terdapat di dalam suprahabu beta ini dia akan mengurangi kerutan-kerutan pada kulit kita. Jadi kulit-kulit yang berkerut, wajah yang udah turun ya, itu nanti karena itu turun dan berkerut itu karena lapisan kolagen di dalam kulit secara alamiah berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Karena usia ya. Nah, kita masukin kolagen-kolagen baru supaya yang wajah yang turun ini kembali kencang, kulit-kulit yang berkerut menjadi kerut-kerutannya berkurang dan bahkan hilang dengan apa? Rutin minum supabu beta. Ya, kalau untuk yang batu empedu, supabu beta dikombinasi dengan obat pemecah batu empedu yang dari medis. Saat ini perkembangan obat berbahan dasar alami Bapak Ibu. Jadi ada herbal yang berdiri sendiri, ada juga polyherbal. Herbal yang berdiri sendiri itu contohnya Bapak Ibu ya, isinya cuma moringa, isinya hanya albumin, isinya hanya kurkuma ya. Nah, Supahabu menciptakan bahan-bahan yang isinya polyherbal. Supaya apa? Supaya mencapai hasil yang baik tanpa menggunakan dosis tinggi. Misalnya, terjadi peradangan. Di dalam alfa itu ada albumin, salah satunya ya, dia memiliki efek anti peradangan. Dia ada kurkumin, salah satu fungsi kurkumin, banyak fungsi kurkumin lain-lain ya, dia antivirus, dia juga menyehatkan sel hati ya.
Tapi salah satu untuk peradangan ya. Kurkumin ternyata punya efek anti peradangan juga ya. Moringa, dia memiliki efek menurunkan gula darah, dia memiliki khasiat untuk itu tadi apa menghambat pembentukan kolesterol ya, pada menghambat pembentukan batu empedu ya. Moringa pun memiliki efek sebagai antiinflamasi. Jadi untuk mengobati peradangan, kalau kita minum Supabu Alpha, udah isinya tiga-tiganya sebagai anti peradangan. Gitu. Sehingga si radang itu seolah-olah kayak dikeroyok. Dari sisi depan dia diobati dengan albumin, dari sisi samping kanan kiri dia diobati dengan kurkuma, dari sisi belakang, dari sisi sifat kimiawi yang lainnya atau reaksi metabolisme yang lainnya, dia diobati dengan moringa sehingga peradangan itu akan lebih cepat mereda. Kalau kita hanya menggunakan satu jenis herbal, misalkan moringa aja, kan ada antiinflamasinya tuh, minum moringa aja, atau albumin, hanya albumin aja. Peradangan itu hanya diperbaiki dari satu sisi, Bapak Ibu, sehingga butuh dosis lebih tinggi, butuh waktu lebih panjang, lebih lama untuk dicapai hasil yang lebih baik. Nah, itulah alasan kenapa Supahabu eh, mengisi, memproduksi yang berbentuk poliherbal, jadi bukan monoherbal. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.